Salam saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Damai sukacita dari Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu jika hari ini kami lewati sampai malam, semua karena campur tangan Tuhan. Sekalipun kami sering melupakan Tuhan karena kesibukan kami, namun Tuhan tidak pernah melupakan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu dan berikan pengertian bagi saudara-saudara seiman kami yang mengikuti dan mendengarkan renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan malam hari ini dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara bisa membaca seluruh pasal 6 setelah renungan kita selesai. Saya membaca ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, tema renungan malam ini dipanggil untuk hidup kudus. Saudara-saudara, konsep bait suci digunakan dalam dua pengertian dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Yang pertama digunakan untuk seluruh gereja lokal dan kedua untuk orang percaya secara individual. Hal ini mengungkapkan hubungan yang luas antara aspek kebersamaan dan individu. Saudara, pokok utama Rasul Paulus dalam konteks ini adalah panggilan kepada kekudusan. Orang percaya dipanggil untuk hidup kudus dan harus berbeda secara radikal dari budaya sekitarnya. Mengapa kita harus hidup kudus? Supaya kita serupa dengan Kristus dan menarik orang kepada iman di dalam Kristus, yang merupakan fokus dari perintah Tuhan Yesus atau isi dari amanat agung yang tercantum dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tanpa kekudusan, hidup kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya merupakan kekuatan bagi kehidupan Kristen yang merupakan suatu karunia seperti keselamatan. Kita harus menyerahkan diri kita pada pekerjaan Roh Kudus. Orang percaya adalah umat milik Tuhan, oleh sebab itu dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hanya dalam kedewasaan Kristen, yaitu keserupaan dengan Kristus, yang dapat memelihara kehidupan yang kudus. Mengapa kita dipanggil untuk hidup kudus? Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Ketika seseorang menerima Kristus, ia harus melepaskan pribadi atas tubuhnya dan mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan vitalitas bersama dari bait Allah secara keseluruhan, yaitu seluruh tubuh. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, suatu perintah yang mendesak, bukan suatu pilihan. Bagaimana orang percaya hidup dalam kekudusan untuk perdamaian, untuk kesaksian. Tubuh kita adalah untuk Allah, bukan diri sendiri. Untuk pelayanan, bukan untuk dosa. Saudara-saudara, kita telah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kuduskanlah hidup kita agar Tuhan memakai kita untuk melayaninya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan, mengajarkan kami untuk hidup kudus, karena kami dipanggil untuk hal itu.
Berilah kami kekuatan ya Tuhan untuk memelihara kehidupan kami dalam kekudusan. Karena Tuhan sudah menguduskan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul tentang kesehatan. Jamahlah mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Yang bergumul tentang kehidupan dalam rumah tangga, studi, pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan jalan keluar dari persoalan mereka. Berdoa buat pertumbuhan iman kami bersama sebagai orang percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan di dalam Kristus. Berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, di tengah situasi pandemi, pulihkan bangsa kami dengan kuasa-Mu. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu, pakai kami untuk memberitakan firman Tuhan yang benar. Kami mau jadi berkat melalui teladan kami, agar nama Tuhan dipuji dimuliakan. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai memberkati istirahat kami malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, saya percaya renungan hari ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.